Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksal dengan NIM 2265004. Di sini saya akan membuat tentang konfigurasi jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Ya, langsung saja pertama klik pada menu PC, kemudian masukkan PC-nya. Di sini saya akan menggunakan 18 PC, 6, 6 switch, 2 router, 1 modem, 1 cloud, dan 1 server. Oke, langsung masukkan saja PC-nya. Masukkan hingga 18 PC. Nah, setelah kita selesai mengatur PC-nya, kemudian kita kembali ke sini, kemudian masuk ke sini, tambahkan PT switch sebanyak 6. Kemudian tambahkan lagi router. Untuk mencari router, masuk ke menu ini, kemudian cari di sini. Kemudian tambahkan 2 router. Nah, setelah kita memasukkan router, kita cari lagi untuk modem. Cari saja di menu di sini, kemudian pakai DSL modem. Di sini kita cuma membutuhkan satu DSL modem. Kemudian masukkan lagi PT Cloud dan cari satu server. Setelah kita memasukkan ini, kemudian kita masuk pada menu kabel. Kemudian gunakan kabel strike untuk menghubungkan PC ke switch. Klik kabelnya, kemudian klik pada laptop, kemudian pilih fast Ethernet 0. Kemudian pilih fast Ethernet 0 R1 atau bisa yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya sama dengan langkah yang pertama. Kemudian setelah kita menghubungkan dari komputer ke switch, kemudian kita hubungkan lagi dari switch ke router menggunakan kabel strike. Kemudian klik pada switch, kemudian pilih fast Ethernet. Kemudian di sini klik fast Ethernet 0/0.
Nah, di sini karena untuk colokan kabelnya tidak ada, maka kita akan menambahkan. Makanya itu klik pada router, masuk pada physical, masuk pada PT router NM1CFE. Kemudian geser dan matikan dulu. Setelah itu tambahkan untuk tempat colokannya. Setelah itu aktifkan kembali, maka kita sudah bisa menyambungkan kabel dari switch ke router. Kemudian lakukan juga langkah seperti tadi pada router 1. Kemudian setelah menyambungkan begini, kita akan menghubungkan lagi dari router 0 ke router 1 menggunakan kabel tipe cross. Kemudian kita akan hubungkan lagi dari router 1 ke DSL modem menggunakan kabel strike. Kemudian pilih port 1. Kemudian kita akan menghubungkan lagi DSL modem dengan PT Cloud menggunakan kabel ini. Pilih port 0, kemudian klik pada PT Cloud dan pilih modem 4 atau modem 5. Ini saya akan memilih modem 4. Kemudian kita akan menghubungkan lagi server dengan PT Cloud menggunakan tipe kabel strike. Pilih Ethernet. Dan pilih fast Ethernet 0. Setelah kita membuat seperti ini, maka kita akan mengkonfigurasi alamat IP-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama, klik pada router, kemudian masuk pada menu CLI, kemudian di sini ketikkan no, kemudian enter, kemudian enter lagi, kemudian di sini ketikkan lagi enable, dan enter, kemudian di sini ketikkan config terminal. FADHCP. Nah, di sini kita tambahkan lagi nama kelas. Di sini saya tambahkan saja nama kelas 1 agar gampang diingat. Kemudian enter. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita ketikkan network. Kemudian ketikkan 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita akan membuat lagi IP untuk routernya. Caranya itu ketikkan default garis datar router 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu tinggal kita exit 2 kali. Tekan exit, kemudian enter, exit lagi, kemudian enter, kemudian tekan Ctrl C, kemudian enter, dan kemudian ketikkan write, kemudian enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu masuk pada menu config, kemudian klik nama kabel yang kita gunakan. Di sini tadi saya menggunakan kabel fast Ethernet 0/0, maka saya klik pada kabel fast Ethernet 0/0. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP dari router. Itu 192.168.1.1.
Nah, kemudian pada sublet mask ini tinggal diklik maka akan terisi secara otomatis. Kemudian tinggal klik on dan selesai. Kemudian itu kita akan menghubungkan lagi dari router 0 ke switch 1. Caranya itu sama saja seperti yang tadi, klik pada router, masuk pada menu CLI. Nah, sini cuman bedanya Ctrl C, Enter, langsung, dan di sini bedanya langsung klik pada config terminal, tidak lagi kita mengisi untuk enable-nya. Langsung saja config terminal, DHCP, kelas. Nah, karena di sini yang kedua yaitu saya namakan saja kelas 2, kemudian enter. Kemudian kita di sini kita ketikkan lagi untuk alamat IP-nya. Caranya itu ketikkan network, kemudian isi lagi spasi, kemudian ketikkan 255.255.255.0, kemudian enter. Nah, kemudian kita buat lagi untuk IP dari routernya. Caranya itu sama, tinggal ketikkan default garis datar router 8. Untuk DNS servernya itu sama 8.8.8.8. Kemudian tinggal exit 2 kali. Exit lagi. Ya, begini kita Ctrl C dan enter. Ketikkan write dan enter. Kemudian masuk lagi pada menu config dan cari kabel fast. Karena saya menggunakan kabel fast Ethernet 1/0, maka di sini saya klik pada kabel fast Ethernet 1/0. Kemudian pada IP configuration ini sama pada langkah awal tadi kita masukkan IP address dari default router yang kita buat. Kemudian kita akan konfigurasi bil ketiga. Kemudian masuk pada menu CLI, lakukan langkah yang sama, Ctrl C, Enter, dan config terminal, FI, DHCP, kelas. Nah, karena di sini saya yang ketiga, maka saya custom saja kelas 3, kemudian Enter. Kemudian ketikkan lagi network, kemudian spasi, isikan lagi 255, jadi 255 titik 255.0, kemudian enter. Setelah itu kita buat lagi untuk alamat IP untuk alamat IP default routernya dengan cara mengisi yang sama, itu default router, data router. Untuk DNS server ini sama seperti yang pertama dan kedua. Nah, itu 8.8.8.8, kemudian kita enter. Kemudian masukkan lagi exit. Dan kita exit sekali lagi. Kemudian Ctrl C, Enter. Kemudian ketikkan write dan enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu masuk lagi pada menu config. Nah, karena tadi saya menggunakan kabel fast Ethernet 6/0, maka di sini saya klik pada kabel fast Ethernet 6/0. Kemudian saya masukkan lagi IP address dari router yang telah kita buat. Kemudian dari switch 3 ke router. Caranya sama dari langkah sebelumnya. Tinggal klik pada router, masuk pada CLI. Di sini ketikkan lagi no, kemudian enter, dan enter lagi, kemudian ketikkan lagi. Kita lakukan seperti langkah pertama, yaitu ketikkan enable, kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi config terminal.
FAI DHCP kelas. Nah, karena di sini keempat saya isi saja kelas 4, kemudian enter, kemudian ketika network, kemudian masukkan lagi untuk spasi 255.255.255.0, kemudian enter, kemudian kita buat lagi untuk alamat IP dari router, dan default garis data router untuk DNS server itu sama berarti sebelumnya itu 8.8.8.8, kemudian enter. Setelah itu exit lagi, kemudian Ctrl C, enter. Ikan write. Setelah itu masuk lagi ke menu config, pilih kabel 0 per 0, dan masukkan alamat IP dari router yang kita buat 192.168.4.1. Kemudian tinggal centang on, dan maka kabelnya akan berwarna hijau. Kemudian lanjut pada router dan switch 4. Masuk lagi pada menu CLI, Ctrl C, enter. Nah, langsung ketikkan config terminal. FAI DHCP kelas. Karena di sini untuk yang kelima maka saya kasih nama kelas 5 saja. Kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi network. Kemudian spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita buat lagi alamat IP dari untuk routernya. Default garis data router masih sama, itu 8.8.8.8, kemudian enter. Kemudian tinggal exit 2 kali. Nah, setelah di exit, ketikkan lagi Ctrl C, enter, ketikkan lagi write, dan enter. Kemudian masuk lagi pada menu config, kemudian cari kabel fast Ethernet 1 per 0, kemudian masukkan lagi IP dari default routernya. 192.5.1. Kemudian di sini tinggal klik maka akan nah, kemudian lanjut lagi pada switch 5 dan router 1. Caranya sama, masuk pada menu CLI, kemudian Ctrl C, enter. Kemudian ketikkan lagi config terminal FAI DHCP kelas. Nah, karena di sini yang ke-6 saya kasih nama saja kelas 6, kemudian enter. Kemudian ketikkan lagi network, ini spasi, itu ketika lagi yang sama, yaitu 2.55.255.255.0, enter. Kemudian buat lagi IP dari untuk routernya, default router. Untuk DNS server yaitu sama, itu 8.8.8.8, kemudian enter. Kemudian
exit, kemudian exit lagi, dan Ctrl C, enter, tekan write, dan enter. Kemudian ketikkan lagi di sini untuk default routernya itu 92.168.6.1. Kemudian di sini tinggal centang lagi dan tinggal tekan on. Kemudian kita hubungkan dari router ke router. Nah, caranya itu berbeda. Kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi. Caranya tinggal klik pada router, kemudian klik pada router. Karena di sini saya menggunakan kabel 7/0, maka saya klik pada fast Ethernet 7/0. Kemudian kita isi IP address-nya itu IP address yang berbeda. Terserah kita mau isi IP address berapa, yang penting itu beda dengan IP address yang kita buat dari yang lainnya. Sini saya kasih nama untuk IP address-nya itu 10.0. Nah, ini yang benar tadi, kesalahannya itu saya isi 0 di belakangnya. Kemudian klik on. Kemudian lakukan hal yang sama pada router 1. Masuk pada kabel fast Ethernet 7/0. Kemudian ketikkan lagi untuk alamat IP. Kemudian tinggal centang, kemudian klik on, maka akan terhubung. Kemudian kita hubungkan lagi kabel dari router ke modem, yaitu tinggal klik pada router. Karena di sini saya menggunakan kabel fast Ethernet 8/0, maka di sini saya buat lagi alamat IP 92.168. Di sini saya menggunakan alamat IP 20.1, kemudian centang di sini, kemudian klik on. Kemudian kita buat lagi untuk alamat IP-nya pada server. Caranya klik pada server, masuk pada menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita buat alamat IP 92.168.20 dan masukkan di sini alamat IP yang tadi 10.1. Kemudian subnet masknya otomatis. Kemudian pada default gateway-nya kita buat lagi alamat IP. Kemudian DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kembali. Nah, kemudian kita berikan alamat IP pada setiap komputer. Caranya itu klik pada komputer, kemudian masuk pada menu desktop, kemudian IP configuration, kemudian tinggal centang DHCP, maka kita akan diberikan alamat IP secara otomatis. Lakukan hal yang sama pada komputer yang lain.
Nah, setelah kita selesai membuat IP pada setiap PC, maka kita akan memasukkan IP dari semua switch ini, IP dari server ke dalam router. Caranya itu klik pada router, kemudian masuk pada RIP, kemudian ketikkan IP dari server. 92.168 titik 20.1. Kemudian kita add, kemudian IP dari router ke router. Setelah itu IP dari router ke switch. Nah, setelah seperti ini kita lanjut lagi pada router yang kedua ini. Caranya itu sama, masuk pada menu RIP, kemudian tambahkan alamat IP untuk server. Kemudian alamat IP pada untuk router. Kemudian kita tambahkan lagi alamat IP dari 3 switch ini. Nah, setelah selesai kita masuk lagi di PT Cloud. Ini masuk pada config, kemudian pada DSL. Nah, di sini kita akan menambahkan modem dan fase Ethernet. Di sini saya menambahkan saja modem 4 dan fase Ethernet 6 karena di sini saya menggunakan modem 4 dan fase Ethernet 6. Kemudian tinggal klik add, kemudian selesai. Nah, kemudian kita akan menguji yaitu dengan cara klik server, kemudian klik web browser. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat IP dari server. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah jaringan. Kemudian kita akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 15. Dan di sini masih valid, kita ulangi sekali lagi. Dan sudah sukses. Kemudian kita coba dari server ke PC 15 lagi. Masih valid, kita ulangi lagi sekali lagi. Masih valid lagi. Dari router ke PC 15 itu berhasil.
Dan dari server 0 ke IP15 itu sudah benar. Sini saya kesalahannya yaitu tidak mengisi alamat IP 22 pada routernya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.